kasus kalian kalau nonton AFF kemarin itu sakit hati minta ampun. Kalau kalian yang nonton AFF ya, itu sakit hati minta ampun. Kita sudah tidak ada peluang, baru Evan Dimas dikasih masuk. Ya Alfred Riedel aja. Dia tidak tahu selama ini kita yang orang awam sepak bola yang tidak mengerti kepelatihan saja kita tahu kalau Evan Dimas itu bagus begitu. Kenapa dia tidak bisa kasih masuk dari awal? Kita sudah kalah udah kasih masuk. Komunis dia jangan. Nah itu teman-teman. Jadi saya percaya dengan saya mendukung kalau pemerintah itu langsung turun tangan ke PSSI. Biar kita diblok dari FIFA tidak apa-apa. 2-3 tahun diblok tidak apa-apa. Yang penting tahun keempat kita datang langsung masuk Piala Dunia. Oh, tidak apa-apa. Saya itu pernah tanya saya punya bapak begitu. Bapak, kira-kira kapan Indonesia bisa masuk Piala Dunia? Anak, Indonesia bisa masuk Piala Dunia itu ketika kura-kura bisa panjat kelapa. Kura-kura bisa panjat kelapa. Saya takutnya teman-teman PSSI dengar ini kemudian mulai pilih itu kura-kura, mulai latih dia untuk panjat kelapa begitu. Ayo kura-kura, ayo. Karena jujur, Indonesia itu pernah masuk Piala Dunia teman-teman. Kita itu pernah masuk Piala Dunia tahun 1938 kita pernah masuk Piala Dunia. Tapi nama kita pada waktu itu masih Hindia Belanda. Jadi waktu kita dijajah itu kita masuk Piala Dunia. Tapi waktu kita merdeka kita cuma jadi penonton Piala Dunia. Itu ibarat waktu pacaran bisa cium-ciuman, begitu nikah cuman lihatan foto gitu. Oh saya, itu pun foto ronsen. Tidak jelas. Kenapa saya yakin Indonesia bisa masuk Piala Dunia teman-teman? Karena kalau kita lihat orang-orang Pasopati pasti tahu lah. Kita sama Aremania kan satu hati ya kita ya. Makanya saya di Solo saya berani pakai topi Arema itu. Kalau tampil di Surabaya itu saya simpan. Saya simpan teman-teman. Pulang tinggal nama kita. Saya yakin Indonesia bisa masuk Piala Dunia itu karena apa? Karena generasi kita punya. Evan Dimas dan kawan-kawan sudah membuktikan itu. Skill juga kita punya. Pendukung apalagi jangan ditanya teman-teman. Supporter bola di Indonesia itu adalah pendukung sepak bola di dunia, satu-satunya di dunia yang rela nonton bola dari atas pohon. Cuma di Indonesia. Cuma di Indonesia. Dan itu teman-teman kalau perhatikan kalau mereka naik pohon untuk nonton bola itu mereka bagi-bagi tim begitu. Ada yang bagian naik, ada yang bagian tanya-tanya di bawah. Bagaimana? Sudah kelihatan kah? Hai belu. Berarti kurang tinggi. Naik lagi. Oh oke. Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, tapi tidak ada orang. Berarti kita salah stadion. Generasi kita tuh banyak teman-teman. Salah satu gambaran teman-teman. Luasnya Indonesia teman-teman. Dari jalur stand up comedy ini akhirnya saya pernah bertandang ke Sulawesi. Sebelumnya itu belum pernah sama sekali. Saya pernah ke Sulawesi teman-teman di Palopo. Kalian tahu Palopo di mana? Palopo itu teman-teman itu salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan kalian kalau mau ke sana itu tidak ada langsung. Jadi kita harus pakai pesawat. Kita sampai di Makassar. Kemudian dari Makassar itu kita jalan sekitar 10-12 jam baru sampai di Palopo. Jauh sekali. Jauh. Itu perjalanannya itu kalau kita buat skripsi itu bisa dari judul sampai daftar pustaka itu. Woi jauh. 2 kali PP Makassar Palopo itu pulang-pulang sarjana. Baru, tapi bedanya Sulawesi Selatan itu lebih maju teman-teman. Sulawesi Selatan itu gubernurnya bagus mungkin, pembangunan itu lebih bagus. Jalannya itu sudah ada 2 jalan begitu, ada pelang di tengah begitu, jadi jalur sini begitu lebar, kemudian jalannya bagus-bagus. Kalau di NTT, jalan antar kota itu aduh mama sayangnya, aduh. Itu jalan antar kota itu teman-teman kecil macam ini karpet merah ini. Kecil sekali, anak-anak kecil seperti ini, kecil ini. Kecil sekali, sudah begitu, sudah kecil itu kanan itu tebing, kiri jurang, tengah lubang. Kita tinggal pilih mau kecelakaan dengan gaya apa ini. Kecil. Kalau kita bawa mobil, ketemu dengan mobil yang dari sana, kita bawa mobil dari sini, ketemu mobil dari sana, itu kita harus saling mengalah. Walaupun orang timur harus mengalah. Harus mengalah gitu. Jadi di sini berhenti, di sana juga berhenti. Akhirnya yang lewat monyet. Wah. Monyet hutan. Itu teman-teman. Makassar Palopo. Ini saya kasih gambaran biar kalian tahu jauhnya Makassar Palopo ya teman-teman. Kalian kalau perhatikan bisa sambil buka Google biar kalian tahu kalau saya tidak tipu. Bentuk Pulau Sulawesi itu kurang lebih itu seperti ini. Ini ya, bentuk Pulau Sulawesi.
bentuk K begitu kan ya. Nah di ujung tangan kanan saya ini, yang ini nih, ini. Mbak ketawa lagi, macam tahu saja gerakan apa ini. Nah tangan kanan saya ini Sulawesi Utara, Manado. Kata anak-anak Makassar waktu saya main di Makassar, Bang, kalau mau ke Manado itu jangan lupa 3B. Bunaken, bubur Manado, dengan bibir Nona Manado. Yang ketiga ini saya cari, cuma belum ada yang jadi korban rabies itu belum ada. Ya tidak jadi. Ini ya, kemudian mulai turun ke bawah teman-teman. Mulai turun ke bawah, turun ke sini ini, di sini ini Palu. Sumpah Palu itu pasti di sini. Ini Palu. Kemudian di sebelahnya Palu kalian tahu apa? Sebelahnya Palu itu Poso. Ini Palu, ini Poso. Makanya wajar ini tempat konflik. Wajar. Kemudian ujung kaki kanan saya ini Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian kalian tahu kenapa Makassar dan Palopo itu jauh? Kalian tahu Palopo ada di mana? Palopo itu tepat di daerah tersimpan berbagai macam gitu ya. Ini tepat di situ, tepat di tengah situ, itu Palopo. Makanya perjalanan kenapa jauh? Karena kita merangkak pelan-pelan dari bawah. Kita dari bawah pelan-pelan gitu, pelan-pelan masuk Palopo pelan-pelan. Makanya saya di dalam mobil itu, sepanjang Makassar ke Palopo itu, saya dalam mobil itu ketika mau masuk Palopo itu saya rasa geli-geli sendiri gitu. Aduh Pak Sopir. Aku kurang ke tengah Pak Sopir, kurang ke tengah. Aduh Pak Sopir, aduh mama sayang, aduh. Itu geli sekali. Untungnya waktu kami masuk Palopo itu malam-malam, tidak pagi-pagi. Pada saat kita baru bangun tidur begitu. Karena saya yakin kalau kita sampai pada saat baru bangun tidur, saya yakin di tengah kota Palopo itu ada batang pinang besar sekali. Besar, pagi-pagi kan dia bisa tegang kan? Saya yakin itu ada batang pinang besar sekali di situ. Jadi orang Palopo itu kalau 17 Agustus kalau mau lomba panjat pinang itu mereka tunggu itu pinang berdiri. Pagi-pagi begitu, wah sudah ada pinang. Mulai ambil oli, mulai oles-oles di situ. Oles. Itu begitu panjat pinang terjadi itu baru dipanjat 2-3 kali itu langsung ada salju turun dari atas itu. Rasanya kok familiar ya? Itu lah. Dan sebagai penutup teman-teman, terkadang itu saya berpikir, terkadang ini pemikiran saya sendiri saja. Terkadang saya berpikir Indonesia itu sama seperti Palestina, hanya dalam kondisi yang berbeda. 69 tahun kita sudah merdeka, tiap tahun kita kibarkan bendera, tapi kenapa masih banyak yang menderita? Kalau kata teman saya, Martin dan Ursula itu, dari selatan ke utara, timur ke tenggara, itu jangan ada dusta di antara kita. Iya. Kalau memang kita sudah merdeka, kenapa akses pendidikan dan kesehatan masih sulit seperti di jalur Gaza? Kenapa? Teman-teman, kita ini memang seperti Palestina hanya dalam kondisi yang berbeda. Kita mampu berdiri di atas kaki dua tapi tidak mampu tegakkan kepala. Kita kaya akan sumber daya tapi terkungkung di bawah negara adidaya. Saya Abdur, terima kasih.